Selamat datang di Adu Seru Argumen. Dalam video kali ini, kita akan menyimak diskusi menarik antara Elia Miron dan Menachem Ali yang membahas konflik yang sedang menjadi perhatian dunia, ketegangan dan perang antara Iran dan Israel. Pertanyaannya kemudian menjadi sangat besar. Apakah konflik ini sekadar peristiwa geopolitik biasa, ataukah ada kaitannya dengan nubuat-nubuat keagamaan tentang akhir zaman? Sebagian orang mengaitkannya dengan berbagai teks kitab suci, sementara yang lain melihatnya sebagai dinamika politik dan kekuatan militer di Timur Tengah. Secara sejarah, konflik Iran dan Israel memang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan sempat terjadi serangan langsung menggunakan ratusan drone dan rudal antara kedua negara. Lalu bagaimana seharusnya kita memahami situasi ini? Mari kita simak pembahasan dan pandangan dari kedua narasumber dalam diskusi berikut ini. Peta zaman menurut kitab suci. Nah, di sini saya telah menyediakan peta zaman. Yang pertama ada masa penciptaan yang pertama. Dimulai dengan Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi, di zaman penciptaan yang pertama adalah Allah menjadikan segala sesuatu untuk manusia. Allah menciptakan langit dan bumi ini, Allah menciptakan bumi ini untuk manusia. Makanya dalam ayat 26 dikatakan 26 dan 28 ya. Tuhan berkata apa? Beranak cuculah dan penuhilah seluruh bumi. Dan bertambah banyaklah, penuhkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Jadi pada masa penciptaan Allah menciptakan apapun yang ada di bumi ini untuk manusia. Tapi setelah kejatuhan manusia ke dalam dosa, maka Tuhan memberi aturan untuk membatasi manusia itu tetap teratur di dalam keberdosaannya, maka memasuki masa Taurat dan para nabi. Dan kemudian di zaman Taurat dan para nabi ini, sampai hari ini mereka mewariskan dua hal, yaitu kitab Taurat, 5 kitab Musa, atau yang disebut dengan Pentateuch, dan juga kitab para nabi atau Nefim yang kita sebut dengan perjanjian lama. Dalam hal ini Yesaya, Yeremia, Amos, Obadya, dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah genap waktunya, datanglah Mesias pada kedatangan yang pertama. Di kedatangan yang pertama ini dibuka dengan Ibrani 1 ayat yang pertama. Dikatakan demikian, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Berarti dulu Allah berbicara kepada nenek moyang kita melalui perantaraan para nabi, maka sekarang pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Dikatakan pada zaman akhir ini, berarti kalau pada zaman akhir ini adalah ketika kedatangan Kristus yang pertama. Jadi ketika Tuhan Yesus datang pada kedatangan yang pertama, itulah zaman akhir. Dan kita sedang hidup di zaman akhir. Jadi kedatangan Kristus yang pertama itu adalah zaman akhir. Dan ketika Dia datang pada kedatangan yang pertama, Ia mendirikan gerejanya, Ia mendirikan jemaatnya, dan ketika Ia terangkat ke surga, Ia meninggalkan satu masa, yaitu kerajaan 1000 tahun atau masa gereja. Nah, banyak orang yang salah menafsirkan atau kurang tepat dalam menafsirkan di dalam pandangan lain tentang kerajaan 1000 tahun. Mereka percaya bahwa kerajaan 1000 tahun itu adalah nanti. Tapi mari kita pelajari bersama di dalam Wahyu yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-6 tentang kerajaan 1000 tahun. Perlu diketahui teman-teman bahwa kerajaan 1000 tahun tidak boleh ditafsirkan dengan makna harafiah. Bahwa kerajaan 1000 tahun betul-betul 1000 tahun lamanya. Menafsir kitab Wahyu, ingat, kitab Wahyu adalah kitab apokaliptik. Kitab yang penuh dengan dan syarat akan makna simbolik. Kalau kita ingin menerjemahkan kitab Wahyu dengan simbol, maka kita tidak boleh menerjemahkan yang lainnya dengan makna yang harafiah. Jadi kerajaan 1000 tahun bukanlah kerajaan betul selama 1000 tahun persis seperti yang kita hitung dalam tahun-tahunnya sekarang. Tapi apa yang disebut dengan kerajaan 1000 tahun? Kerajaan 1000 tahun di dalam yang disebut dengan pemahaman gematria.
gematria Ibrani. Dalam gematria Ibrani, angka 10 adalah angka yang genap. 10 adalah angka yang genap. Sedangkan 3 adalah angka ilahi, merujuk kepada angka Tritunggal. 3 adalah angka ilahi. Jadi 10 kali 10 kali 10 sama dengan 1000 adalah angka kegenapan ilahi. Kalau dikaitkan dengan kerajaan 1000 tahun, artinya kerajaan 1000 tahun itu adalah kerajaan yang genap di dalam waktu yang ilahi. Jadi itu bukan waktu beneran 1000 tahun. Sama seperti 144.000 yang masuk surga di kitab Wahyu, itu bukan 144.000 betulan. Itu perkalian 12 kali 12 kali 1000. 12 yang pertama mewakili perjanjian lama, 12 yang kedua mewakili perjanjian baru yang diwakili 12-nya Rasul Kristus, dan 1000 adalah kegenapan waktu ilahi. Jadi 144.000 itu bukan dimaknai secara harafiah. Demikian juga kerajaan 1000 tahun itu bukan kerajaan benar-benar 1000 tahun seperti yang dipahami oleh banyak orang, tapi itu adalah kerajaan di dalam waktu kegenapan ilahi. Berapa lama waktunya tidak tahu, tapi yang pasti itu terjadi mulai dari kedatangan Kristus yang pertama sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua. Jadi apakah kita sedang hidup di dalam kerajaan 1000 tahun? Iya, kita sedang hidup di dalam masa kerajaan 1000 tahun saat ini. Ada orang-orang yang berkata, kalau kita sekarang sedang hidup dalam kerajaan 1000 tahun, bagaimana dengan Wahyu 20 bahwa iblis sudah diikat? Kalau begitu, mari kita pelajari apa maksud bahwa iblis diikat. Kita baca mulai dari Wahyu yang ke-20. Wahyu yang ke-20 ayat yang pertama sampai yang ke-6 tentang kerajaan 1000 tahun. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Nah, kalau 1000 tahun mau ditafsirkan secara harafiah, apakah rantai ini juga mau dipahami secara harafiah? Tentu tidak. Jadi rantai di sini adalah simbol saja yang menyingkapkan suatu makna dari apa yang ingin disampaikan oleh Allah melalui Rasul Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos ini. Ayat yang kedua, ia menangkap naga, si ular tua itu yaitu iblis dan setan, dan mengikatnya selama 1000 tahun. Jadi iblis ini diikat selama 1000 tahun. Ya, ia melemparkannya ke dalam jurang maut, lalu menutup jurang maut itu dan memeteraikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesakkan masa-masa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Artinya apa? Iblis itu diikat selama 1000 tahun, dan dikatakan apa? Setelah itu akan dilepaskan untuk sementara waktu. Artinya, iblis itu di dalam kerajaan 1000 tahun ini akan diikat, tetapi di akhir masa kerajaan ini dia akan dilepaskan. Nah, apa artinya bahwa iblis ini diikat di dalam masa kerajaan 1000 tahun? Diikat di dalam pemahaman orang Yahudi. Diikat itu artinya dibatasi kuasanya. Nah, iblis itu dibatasi kuasanya selama masa 1000 tahun, itu artinya apa? Iblis itu dibatasi dustanya, dibatasi kebohongannya oleh pemberitaan Injil di dalam masa gereja ini. Jadi sekarang iblis itu sedang diikat, yang artinya apa? Dusta iblis itu belum bisa mengalahkan pemberitaan Injil. Yang artinya di dalam masa kerajaan 1000 tahun sekarang ini, iblis sedang dibatasi kuasanya dan tidak dapat berbuat yang lebih kuat daripada pemberitaan Injil itu sendiri. Dan nanti dikatakan dalam Wahyu 20 ayat 3, setelah kerajaan 1000 tahun ini berakhir, artinya di ujung kerajaan 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan untuk sementara waktu. Itulah yang kita sebut dengan masa tribulasi atau masa penganiayaan. Nah, kita lanjutkan dulu dengan kerajaan 1000 tahun. Kerajaan 1000 tahun ayat 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah. Yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya,
dan juga tidak menerima tandanya pada dahi tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama Kristus untuk masa 1000 tahun. Siapakah yang kepalanya dipenggal ini? Siapakah mereka yang mati dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun? Itu adalah para martirnya Kristus yang dibangkitkan menurut roh yang terjadi di dalam masa gereja ini. Jadi para martirnya Tuhan Yesus yang mati di zaman 1000 tahun sekarang ini, mereka dibangkitkan secara roh ke Firdaus, dan di sana mereka memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk masa sebelum kedatangannya yang kedua kali. Ayat yang kelima, namun orang-orang mati lainnya tidak hidup kembali sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan yang pertama. Jadi kebangkitan pertama itu teman-teman bukan kebangkitan tubuh. Itu adalah kebangkitan roh, yaitu orang yang martir di dalam Kristus dan orang yang mati di dalam Yesus dibangkitkan menurut roh dan dibawa ke Firdaus. Dan mereka di Firdaus saat ini sedang memerintah bersama-sama dengan Kristus untuk masa sekarang ini. Jadi kebangkitan pertama itu bukan kebangkitan tubuh. Itu adalah kebangkitan roh. Allah, mungkin kamu mengada-ngada. Ingat, dalam Matius 27 ayat 52 sampai 53 ada juga yang disebut bangkit ketika Yesus bangkit. Apakah itu bangkit di dalam roh, di dalam tubuh? Tidak. Itu adalah kebangkitan rohani. Matius 27 ayat 52 sampai 53. Kuburan-kuburan terbuka dan banyak orang kudus yang telah meninggal dibangkitkan. Sesudah kebangkitan Yesus, mereka keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Apakah ketika Yesus bangkit ada juga orang lain yang bangkit seperti kebangkitan Yesus? Tidak. Karena yang bangkit di dalam tubuh hanyalah Yesus, tetapi yang dimaksudkan di ayat ini, orang lain yang bangkit itu adalah orang-orang perjanjian lama yang dibangkitkan secara roh, yang dibebaskan dari tawanan maut dan dibawa Kristus ke Firdaus. Jadi kebangkitan pertama itu bukan kebangkitan tubuh, tapi itu kebangkitan roh bagi mereka yang dibawa oleh Kristus ke Firdaus, yang hidup di dalam masa kerajaan 1000 tahun ini. Ya, jadi kerajaan 1000 tahun itu bukan nanti, tapi itu sekarang, dan kita sedang hidup di dalam kerajaan 1000 tahun ini, di mana dusta iblis belum mampu berkuasa, yang dihambat oleh pemberitaan Injil. Jadi Injil itu belum mampu dibendung oleh dusta iblis. Tapi nanti di akhir masa kerajaan 1000 tahun ini, mereka akan dilepaskan, yang artinya apa? Pemberitaan Injil akan di-stop, pemberitaan Injil akan dianiaya, dan mereka akan menganiaya orang-orang kudus milik Allah. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun, maka kita akan memasuki masa tribulasi. Di akhir masa kerajaan 1000 tahun, di akhir masa gereja ini, akan terjadi masa penganiayaan yang disebut dengan masa tribulasi. Nah, masa penganiayaan ini, apakah orang Kristen ikut mengalami penganiayaan? Beberapa orang mengatakan orang Kristen akan diangkat sebelum penganiayaan. Tapi hal itu tidak tepat. Mengapa? Mari kita lihat sabda Tuhan Yesus mengenai penganiayaan ini dalam Matius 24 ayat 21 sampai 22. Matius 24 ayat 21 dan ayat 22. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi nanti penganiayaan itu tidak akan pernah terjadi lagi, saking dahsyatnya penganiayaan itu. Lalu ayat yang kedua, sekiranya waktunya tidak dipersingkat, tidak seorang pun akan diselamatkan. Namun, oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus tentang namun, oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat. Nah, kalau orang pilihan tidak ada di dalam masa tribulasi, mengapa Tuhan Yesus mengatakan, oleh karena orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat? Mengapa Tuhan Yesus mengatakan hal demikian? Artinya orang pilihan pun ikut di dalam masa penganiayaan itu.
Jadi yang mengatakan orang pilihan itu akan diangkat, kita tidak mengalami aniaya, itu tidak benar seperti yang disabdakan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, karena ada orang pilihanlah di dalam masa aniaya itu, maka waktunya akan dipersingkat. Karena kalau tidak dipersingkat, semuanya akan habis. Jadi orang pilihan yang adalah orang-orang pengikut Yesus juga akan mengalami masa aniaya itu. Makanya sebagai orang Kristen, persiapkanlah imanmu dan belajarlah tentang hal ini agar ketika masa aniaya itu tiba, kita tidak murtad dan meninggalkan Kristus. Jadi jangan coba menghibur diri dengan mengatakan, aku akan bebas dari masa aniaya itu. Tidak. Kalau kita hidup di masa aniaya itu, kita pun akan ikut dalam masa aniaya itu. Ya. Jadi kita pun akan mengalami aniaya itu seperti yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jadi di akhir masa kerajaan 1000 tahun ini, disinilah antikristus itu berkuasa. Dia akan menganiaya orang-orang Kristen. Dia akan menganiaya orang-orang kudus milik Allah. Di sini adalah masa antikristus itu. Nah, berapa lamakah antikristus akan berkuasa? Ada yang mengatakan 3,5 tahun, ada yang mengatakan 7 tahun, dan lain sebagainya. Itu salah. Ya, tidak ada yang tahu berapa lama antikristus itu untuk melakukan kuasanya. 3,5 dan 7 tahun itu pun simbol. 7 itu adalah angkanya Tuhan. Makanya Allah beristirahat pada hari ke-7. Jadi 7 itu angka yang sempurna. 3,5 itu setengah dari waktu dan masa yang sempurna itu. Jadi 3,5 masa, 7 masa itu bukan 3,5 tahun atau 7 tahun. Itu 3,5 masa, artinya 3,5 masa dari masa kesempurnaan ilahi. 7 tahun itu adalah waktu yang sempurna yang penuh dari waktunya ilahi. Ya. Nah, jadi antikristus itu akan berkuasa, sang antikristus ya. Sang antikristus itu akan muncul di masa tribulasi ini, di akhir kerajaan 1000 tahun ini, dan akan memulai masa penganiayaan ini. Tapi apakah sekarang itu sudah ada antikristus? Banyak. Sejak zaman kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, antikristus itu sudah ada. Antikristus kecil-kecil. Tapi sang antikristus itu belum ada. Nanti sang antikristus itu akan menyatakan dirinya di akhir masa kerajaan 1000 tahun ini, dan dialah yang akan memulai dan yang melakukan penganiayaan kepada orang Kristen itu. Ya, jadi masa penganiayaan itu terjadi dan akan dialami oleh orang-orang Kristen sendiri. Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata apa? Waspadalah dan berjaga-jagalah. Nah, setelah masa penganiayaan itu dipimpin oleh antikristus itu, maka Kristus datang pada kedatangan yang kedua. Disinilah Kristus melakukan kedatangan yang kedua. Dan pada kedatangan yang kedua ini, maka terjadilah 2 hal. Yang pertama terjadi kebangkitan. Ya, ini adalah peristiwa kebangkitan. Mari kita baca dalam 1 Korintus 15, ayat yang ke 1 Korintus 15, ayat yang ke-51 dan ke-52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia, kata Paulus. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Ya, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Ya, orang-orang mati akan dibangkitkan. Orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan dirubah. Berarti orang-orang mati dibangkitkan, dan kita yang masih hidup dirubah dalam waktu yang sekejap. Dan ketika orang-orang mati ini dibangkitkan dari kubur, mereka dibuat dalam keadaan yang tidak dapat binasa, maka kita yang masih hidup ketika melihat Tuhan Yesus datang, kita akan diubahkan seketika dan kita menyongsong dia ke angkasa. Maka itulah yang disebut dengan pengangkatan itu. Jadi pengangkatan bukan sebelum antikristus. Pengangkatan itu adalah terjadi pada saat kebangkitan itu terjadi. Ya, jadi ketika kedatangan Kristus yang kedua, orang mati akan dibangkitkan dari kubur, lalu kita yang masih hidup ketika dia datang, kita akan diubahkan seketika lalu menyongsong dia ke angkasa seperti yang dikatakan oleh 1 Tesalonika 4. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-14 dan 17. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan bangkit,
maka kita percaya juga bahwa dengan perantaraan Yesus, Allah akan mengumpulkan bersama-sama dengan Dia mereka yang telah meninggal. Hal ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Nah, kalau orang-orang mengatakan kita akan diangkat, kapan kita akan diangkat? Kita akan diangkat sebelum masa penganiayaan. Berarti kita duluan dong daripada kebangkitan. Alkitab berkata bahwa ayat 1 Tesalonika 4 ayat 15, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kita ini nggak akan diangkat baru terjadi kebangkitan, itu salah. Tapi yang mati dulu dibangkitkan, maka pada saat yang sama setelah yang mati semua dibangkitkan, maka kita yang masih hidup ini diubahkan seketika, baru menyongsong Dia ke angkasa. Jadi pengangkatan atau rapture itu tidak terjadi sebelum penganiayaan. Itu terjadi setelah dan pada masa kebangkitan itu sendiri. Dan pengangkatan itu tidak dipahami seperti orang-orang yang memahami pengangkatan seperti zaman sekarang yang mengatakan kita akan bebas dari penganiayaan. Tidak. Ayat Alkitab berkata kita tidak akan mendahului orang mati. Orang mati dulu dibangkitkan, pada masa kedatangan yang kedua, baru kita yang tinggal diam pada waktu itu, kita akan menyongsong Dia ke angkasa ketika Tuhan mengubahkan kita seketika. Nah, setelah kedatangan yang kedua, baru Kristus melakukan pengadilan dan Ia mengadili semuanya, lalu terjadilah penciptaan kembali. Ya, dalam Matius 19 ayat yang ke-28. Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku bangsa Israel. Artinya apa? Penciptaan kembali di sini apa? Penciptaan kembali di sini adalah pembaharuan, penghakiman. Ya, jadi penciptaan kembali setelah Yesus datang yang kedua, kebangkitan terjadi, lalu kita orang yang masih hidup ini diubahkan seketika lalu menyongsong Dia ke angkasa, baru setelah itu terjadilah penciptaan kembali. Yang artinya terjadilah pengadilan yang dahsyat. Nah, setelah pengadilan itu terjadi, semua dihakimi, yang tidak percaya Kristus akan dibinasakan ke neraka, yang percaya Kristus beroleh pendamaian dikumpulkan bersama kawanan dombanya. Baru setelah itu kita masuk ke masa yang kekal, langit bumi baru. Kita baca Wahyu yang ke-21. Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan di dalam masa langit bumi baru itulah, disitulah Kristus akan memerintah, Yerusalem baru akan turun, yaitu orang-orang kudus milik Allah, di langit bumi baru, dan disitulah kita bersama-sama dengan Kristus, anak Allah yang hidup, gambar Allah yang tak kelihatan itu, untuk selama-lamanya. Artinya di langit bumi baru ini, kita kembali kepada keadaan yang semula seperti masa penciptaan, di mana dosa, maut, penderitaan tidak ada lagi. Inilah peta zaman. Nah, apa hubungannya ini semua dengan keadaan Iran dan juga peperangan Iran dengan Israel? Peperangan Iran dan Israel itu adalah masa penggenapan Allah di dalam masa kerajaan 1000 tahun ini. Itu adalah tanda Tuhan Yesus mengatakan kamu akan mendengar deru perang dan lain sebagainya. Kita akan mendengar itu semuanya. Dan itu adalah tanda penggenapan Allah di dalam waktu-waktu ilahi ini. Jadi ada banyak zaman. Yang pertama penciptaan, yang pertama langit dan bumi diciptakan, masa Taurat dan para nabi, nubuatan tentang Mesias yang akan menyelamatkan, lalu kemudian kedatangan pertama Mesias itu datang, lalu kerajaan 1000 tahun, kita sedang di dalam masa kerajaan 1000 tahun, masa gereja, lalu di akhir masa kerajaan 1000 tahun itu, iblis akan dilepaskan. Artinya apa?
iblis akan diizinkan menganiaya dan menghambat penginjilan. Itulah masa tribulasi, masa antikristus berkuasa yang akan menganiaya kita. Lalu setelah itu berakhir, Kristus akan datang dan membinasakan antikristus itu, maka terjadilah dua hal, kebangkitan dan pengangkatan kita. Orang mati dibangkitkan, baru kemudian orang yang masih hidup akan menyusul. Bukan terbalik, orang diangkat dulu baru kebangkitan, itu salah. Tadi 1 Tesalonika 4 ayat 14-17 kita sudah baca, kita tidak akan pernah mendahului yang udah mati. Yang udah mati dulu dibangkitkan, baru kita yang hidup menyongsong mereka ketika Kristus datang. Baru setelah kedatangan kedua itu terjadilah penciptaan kembali, di mana Kristus bersama dengan saksi-saksinya akan mengadili semua dan menghakimi semuanya. Setelah itu orang-orang kepunyaannya, orang-orang pilihan Kristus akan ditempatkan di langit bumi baru, yang artinya kita kembali ke tujuan semula mengapa Allah menciptakan kita dan langit dan bumi. Jadi di dalam Kristus itulah kita dikembalikan kepada kodrat kita yang semula. Jadi semoga ini dapat membantu teman-teman untuk dapat mengerti tentang kebenaran kerajaan Allah, dan waspadalah, berjaga-jagalah untuk kedatangan Tuhan Yesus kita yang kedua kali. Semoga hal ini dapat membuat kita lebih jelas dan lebih berhati-hati. Ingat, orang Kristen kalau hidup di masa antikristus itu tidak akan diluputkan dari masa aniaya itu. Ya, yang mengajarkan bahwa kita akan diluputkan dari masa aniaya itu hanya akan menina bobogan kamu dan imanmu. Kalau kamu mengatakan aku akan diangkat, aku tidak akan mengalami aniaya, bukankah kita adalah hamba dan Kristus adalah Tuhan? Dia sendiri dia aniaya, siapakah kamu dan saya tidak akan mengalami aniaya? Jadi jangan hibur dirimu dengan mengatakan, aku akan dibebaskan dari aniaya. Tidak. Kita akan ikut dianiaya. Oleh karena itu persiapkan imanmu. Mari belajar dengan iman kita teguhkan. Kita meminta pertolongan dari Roh Allah agar Ia menolong kita, menguatkan kita, dan menuntun kita kepada seluruh kebenaran itu, dan tidak takut pada kematian. Ingat, iblis itu hanya takut kalau kamu tidak takut pada kematian. Kalau kamu takut kepada kematian, iblis akan mempermainkan kamu. Tapi kalau kamu tidak takut kematian, disitulah iblis takut. Sebab kuasa iblis yang paling kuat adalah kematian. Maka kalau kamu tidak takut pada kematian, maka iblis itu yang akan takut kepada kamu. Untuk itulah para rasulnya Kristus di dalam masa kerajaan 1000 tahun ini, mereka telah rela mati martir demi Kristus, karena mereka tidak takut pada kematian. Tapi iblislah yang takut kepada mereka. Dan upah akibat mereka rela mati demi Kristus apa? Upah dari mereka tahan di dalam penganiayaan itu apa? Mereka memerintah bersama Kristus di dalam kerajaan kekekalan Kristus ini. Dan sebagai tambahan saya perlu katakan, kerajaan 1000 tahun itu hanya dibahas dalam Wahyu 20 ayat 1-6. Di luar itu tidak ada. Jadi kalau kita menafsirkan kerajaan 1000 tahun itu nanti, dan benar-benar 1000 tahun, itu tidak tepat. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan dia punya kerajaan memang benar 1000 tahun. Paulus juga tidak pernah mengatakan dia punya kerajaan betul-betul 1000 tahun. Kerajaan Yesus itu berapa lama? Selama-lamanya. Kita baca dalam Lukas 1 ayat yang ke-31. Ya, dan ke-32 sampai ke-33. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan memberikan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan memerintah atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tak berkesudahan. Jadi kerajaan Tuhan Yesus itu tidak 1000 tahun, selama-lamanya dan tidak berkesudahan. Itu dimulai dari kedatangannya sampai kekekalan. Waktu yang genap. Memang sekarang sedang heboh peristiwa perang besar yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Ini bukan sekedar perang biasa, ini bukan sekedar perang yang melibatkan satu negara, tapi melibatkan perang sekutu, meskipun dalam skala kecil. Dan kita harus tahu bahwa perang ini melibatkan satu bangsa besar yang barangkali juga kita lupa memberikan informasi secara akurat kepada para penganut agama, baik itu muslim maupun non-muslim. Kalau kita tahu, sebetulnya fakta historis membuktikan
Iran yang dulu dikenal dengan sebutan Persia itu sebetulnya identik merujuk pada satu bangsa yang sama. Persia itu merupakan nama kuno yang dapat kita validasi berdasarkan dokumen-dokumen yang ditulis oleh para sejarawan Romawi. Tapi kemudian nama Iran itu muncul di masa belakangan, tapi merujuk pada entitas bangsa yang sama. Karena istilah Iran itu sebetulnya bermakna bangsa Arya. Jadi kalau disebut Iran, kalau kita menyebut Iran, kalau mereka menyebut Iran, itu artinya bangsa Arya. Jadi itu merupakan identitas dari satu bangsa yang sudah mapan sebenarnya secara peradaban. Dan kita bisa tahu peradaban itu memang diakui oleh Eropa, bahwa bangsa ini memang sudah dikenal bukan hanya pada masa era Islam, tapi justru sudah dikenal pada masa Alkitab itu ditulis. Kalau kita cermati ya, kita mulai merujuk pada apa yang tertulis dalam Alkitab. Tidak ada cerita, tidak ada narasi, sekecil apapun yang termaktub dalam kitab Perjanjian Lama ataupun kitab Perjanjian Baru yang menyebutkan bangsa Persia itu dapat dikalahkan oleh bangsa Israel. Tidak ada cerita. Kenapa tidak ada cerita? Memang tidak ada fakta yang bisa kita validasi bangsa Israel bisa menaklukkan Persia. Tapi justru sebaliknya, bangsa Persia yang justru dianggap sebagai bangsa yang bisa memberikan pengayoman kepada bangsa Israel. Perlindungan kepada bangsa Israel. Karena Tuhan sendiri, Tuhannya orang Israel sendiri, yang disapa dengan sebutan Yod-He-Vav-He atau Adonai, itu mengangkat Raja Persia sebagai Mesiasnya malahan. Oh, diangkat Mesias. Nah, coba kita lihat Pak Edi, di dalam kitab Nabi Yesaya itu. Di dalam kitab Nabi Yesaya, ada informasi penting, bagaimana ketika bangsa Israel itu mengalami perbudakan di kawasan Babilonia. Kemudian yang memberikan pembebasan, yang mengantarkan mereka kembali ke tanah Israel, Kanaan, itu justru Raja Persia. Oh iya. Lihat itu. Kitab Nabi Yesaya pasal 40 berapa ya? Ya, 40 ayat 1. Pasal 45 Pak Edi. 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya ku pegang supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya, dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Nah, kalau kita lihat ayat 1 dari pasal 45, itu Tuhan menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kakinya bangsa Persia. Ya kan? Ada informasi itu. Hai bangsa-bangsa, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, yakni kepada Kores, yang tangan kanannya dipegang oleh Tuhan sendiri. Untuk apa? Menundukkan bangsa-bangsa. Kalau disebutkan menundukkan bangsa-bangsa, ini bukan satu bangsa yang ditundukkan, tapi banyak bangsa yang ditundukkan di depannya dan melucuti raja-raja, supaya Tuhan sendiri membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Tapi di situ perhatikan, Tuhan menganggap Kores itu sebagai Mesias. Kores ini siapa? Kores itu nama Raja Persia. Oh, nama raja. Jadi ini nama Raja Persia yang di dalam Alkitab itu disebut lebih dari 30 kali. Kores ini. Nama Kores itu. Dan semuanya nuansanya itu mengagungkan Kores. Bukan menyudutkan Kores, tapi memuliakan Kores. Dan itu diketahui dan dikenali oleh para rabi Yahudi karena dicatat dalam Alkitab sendiri. Kalau kita lihat ya, versi bahasa Ibrani, Kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat 1, ini disebutkan demikian. Coba perhatikan ini. Koh Amar Adonai, maksudnya demikianlah Tuhan telah berfirman. Le Meshiho, maksudnya kepada Mesiasnya,
Meshiho. Kalau disebut Meshiho, itu arti harfiahnya Mesiasnya. Tapi kalau Hamoshiach, artinya Mesias itu, Mesias yang terpilih. Yang terpilih. Jadi kalau ayat ini dapat kita cermati dari bahasa aslinya, menegaskan bahwa Kores itu mendapatkan kedudukan istimewa di hadapan Tuhan sebagai Mesias. Mesias, bro. Padahal kita tahu, kalau dalam tradisi Kristen, Mesias itu merujuk pada Yesus Kristus. Tapi sebelumnya, pada era Perjanjian Lama, pada abad ke-6 sebelum Masehi, tahun 500 sekian sebelum Masehi, Kores sudah mendapatkan gelar istimewa di hadapan Tuhan, disapa dengan sebutan Moshiach. Makanya ayat ini disebutkan, Kah amar Adonai le Meshiho le Koresh. Arti harfiahnya, demikianlah Tuhan telah berfirman, le Meshiho, kepada Mesiasnya. Siapa itu? Le Koresh, yakni Koresh. Tapi di sini tidak disebut ya Mesiasnya, kata-kata Nah, Mesias. di sini menggunakan terjemahan umum. Apa itu? Orang yang kuurapi. Memang istilah Mesias itu Oh iya, diurapi. arti harfiahnya orang yang diurapi. Iya, betul. Tapi pertanyaannya, kenapa ketika merujuk pada Kores diterjemahkan sekedar orang yang diurapi, seakan-akan tidak punya makna, Dikecilkan ya. dikecilkan perannya. Padahal Tuhan mengagungkan dia sebagai Mesias. Karena dalam bahasa Ibrani ditulis dengan sebutan Moshiach. Bahkan di sini secara tegas menyebutkan Le Meshiho, Mesiasnya. Berarti Tuhan sendiri yang memilih dia. Bukan atas kesepakatan orang per orang. Bukan atas kesepakatan komunitas tertentu. Tapi Tuhan sendiri dengan hak prerogatifnya menyebut Kores sebagai Mesias atau Moshiach. Sebelum datangnya Mesias-Mesias yang lain. Tapi di dalam Alkitab tegas menyebutkan Kores itu sebagai Moshiach. Arti harfiahnya Sang Mesias. Tapi kalau kita baca Alkitab Perjanjian Baru, ternyata istilah Mesias hanya dialamatkan kepada Yesus Kristus. Ya. Ini seakan-akan ada sesuatu yang tidak seimbang. Padahal Daud juga Mesias. Padahal Daud juga disebut Mesias dalam kitab Haggadah. Jadi Daud itu disebut Mesias. Moshiach. Begitu juga Kores. Padahal Kores itu kan bukan dari Bani Israel. Iya. Dia orang asing. Orang asing di sini bahkan disebut dari bangsa Persia. Jadi secara apa ya? Secara teologis ada persoalan yang justru membuat bangsa Israel sekarang itu merasa tidak happy. Kenapa? Ini ada Mesias yang Tuhan sendiri telah melantiknya, dan itu dari bangsa yang dianggap sebagai musuhnya. Iya. Sekarang ini kan. Tapi dulu perhatikan, Alkitab tidak ada satupun yang menegaskan bahwa Kores itu adalah pribadi yang jahat. Justru dia adalah pribadi yang mulia, pribadi yang agung, yang justru menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan dan kemudian mempersilahkan membangun bait suci di Yerusalem, di tanah Kanaan. Berarti kalau ada yang bertanya, apa peran bangsa Persia bagi Israel? Besar, kan? Besar perannya. Bahkan disebut sebagai penyelamat bangsa Israel. Kalau seandainya tidak ada bangsa Persia ini, habis sudah. Ya. Karena mereka sudah dijadikan perbudakan di kawasan Babilonia. Iya, di Babilonia. Dan karena Kores bisa menaklukkan bangsa-bangsa, termasuk bangsa yang berkuasa dalam konteks kerajaan Babilonia, maka bangsa Israel dipersilahkan kembali untuk ke tanah Kanaan. Dan Kores sekali lagi orang yang tidak bisa dianggap rendah. Dan orang-orang Iran sekarang itu tidak mungkin melupakan siapa itu Kores. Dan Kores itu adalah monumen abadi dalam peradaban bangsa Persia yang tentu saja ini menarik untuk dipahami secara psikologi. Intinya begini, orang-orang Persia, orang-orang Iran sekarang ketika didengarkan nama Kores, itu adalah bagian dari mereka yang memiliki kemuliaan, yang memiliki sesuatu yang patut dibanggakan, tidak direndahkan. Dan itu merasa mereka itu adalah bangsa yang unggul, besar, ya. Bangsa besar. Sementara orang-orang Yahudi ketika melihat Kores,
mereka justru merasa kecil. Kenapa? Karena kalau dikaitkan dengan Kores, mereka tidak ada apa-apanya. Iya. Ya, Waktu itu juga ada Imperium Romawi ya. ada Imperium Romawi, tapi Imperium Persia itu sebagai Lebih besar, ya? pesaing ketat dari Imperium Romawi. Dua imperium besar itu kan diantaranya Imperium Persia dan Imperium Romawi, sampai kemudian muncul Islam itu. Iya. Ya, ini kalau kita lihat dari perspektif Alkitab bahasa Ibrani. Kita cek yang Alkitab bahasa Arab sendiri. Ini terbitan versi Kristen, Pak Edi. Alkitabul Muqaddas. Jadi ini Alkitab versi bahasa Arab. Ini versi Van Dyck ya, yang diterbitkan di Timur Tengah. Saya coba cek di kitab ini, yakni di kitab apa? Kitab Perjanjian Lama, khususnya dari Sefer Yesa'yahu atau Sefer Isaiah. Di dalam pasal yang ke-45, di sini juga disebutkan itu. Hakada yaqulur Rabb limasihihi. Nah, perhatikan di situ versi bahasa Arabnya. Hakada yaqulur Rabb limasihihi likorush. Maksudnya, demikianlah Tuhan berfirman limasihihi kepada Al-Masihnya. Berarti Al-Masih sama dengan Mesias. Al-Masih ya. Ini kan disebut limasihihi kepada Mesiasnya. Siapa yang dimaksud Mesias itu? Koresh, persis seperti yang termaktub dalam Alkitab bahasa Ibrani. Iya. Disebutkan Mesihehu. Di sini disebutkan Masihihi. Artinya sama. Cuma sayangnya kenapa bahasa Indonesia menerjemahkan Iya. orang yang diurapi, seakan-akan tidak punya nilai. Soalnya kalau dimunculkan Mesias, kok ada Mesias lagi nih? Nah, itu problem apa ya, teologis. Iya. Jadi di sini penerjemahan itu ternyata ada politik redaksional. Oh iya, betul. Ya kan? Supaya apa? Tidak ada yang bermasalah. Sehingga ini dikecilkan perannya. Seakan-akan bukan sebagai Mesias yang mulia, yang agung. Tapi kalau kita lihat bahasa Ibraninya, jelas Aslinya. itu merujuk pada tokoh besar. Tapi hanya bahasa Indonesia yang dikecilkan ya. Ya. Bahasa Arab dan bahasa Ibrani masih asli ya. Betul. Nah, ini kalau kita lihat dari versi Alkitab atau kitab dari tradisi Yahudi. Lalu bagaimana dengan versi Islam? Iya. Ya. Di dalam versi Islam, coba cek Pak Yudi. Surah Muhammad. Ini aneh ya di dalam Al-Qur'an ini. Kenapa dicantumkan di dalam surah yang namanya surah Muhammad? Ada apa itu? Kenapa nggak dicantumkan di surah lain? Ya. Tapi dicantumkan di surah Muhammad. Ini kode, ini bahasa simbol, ini bahasa yang penuh makna. Dan tidak mungkin tidak ada pesan tersembunyi di situ. Nah, itulah sebabnya kita lihat pada ayat yang paling akhir. Ayat yang paling akhir dari surah Muhammad. Lihat. Itu ya, saya baca ya. Iya, ayat 38. Tolong baca terjemahannya aja. Ingatlah kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir, dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang berkehendak kepadanya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Nah, perhatikan, ayat 38 itu sebetulnya bahasa sindiran. Halus ya tadi. Bahasa yang sebetulnya membuat orang itu semakin tercengang. Seakan-akan ini bahasa yang penuh tamparan. Iya. Kalau saya sebut ini bahasa yang penuh tamparan, berarti mereka harus mengaca diri. Siapa mereka? Sampai Allah berkata demikian di dalam kitab suci Quran. Lihat frase bagian akhir itu. Dikatakan, wa in tawallau yastabdilu qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Ini kalau diterjemahkan versi Departemen Agama, terjemahan Quran versi Depak, lihat itu. Diterjemahkan, dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu. Berarti Allah telah mengambil ya
peran dari komunitas yang disebut sebagai bangsa Arab itu digantikan dengan kaum yang lain. Bangsa apa ini? Dan mereka tidak akan seperti kamu ini. Kalau kita lihat bahasa Quran ini persis seperti yang termaktub di dalam kitab Perjanjian Baru. Tuhan akan mengambil kemuliaan dari bangsa Israel diberikan kepada bangsa lain. Betul. Iya kan? Ya. Ini bahasa yang sepadan dengan yang termaktub dalam Quran. Iya kan? Nah, kita kembali ke teks Quran ini. Jadi Tuhan itu menggunakan bahasa tamparan sebetulnya, karena ulah dari bangsa Arab sendiri yang sebetulnya tidak konsekuen dan akan digantikan oleh kaum yang lain. Nah, di sini saya tunjukkan dari tafsir Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, dan saya kira ini tafsir yang sangat populer di kalangan Muslim Sunni. Tafsir ini menjadi bagian dari tafsir yang muktabar di pesantren-pesantren. Perhatikan, ketika membahas mengenai ayat yang berbunyi wa in tawallau yastabdilu qauman ghairukum tsumma la yakunu amsalakum. Di sini ada penyebutan di sini. Merujuk pada riwayat siapa? An Abi Hurairah radhiyallahu an. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, ini sahabat Nabi yang sangat populer. Dia menyebutkan hadis yang beliau riwayatkan langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini ada pernyataan demikian. Faqalu, mereka bertanya. Ini para sahabat bertanya ya. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya. Faqalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, man haula alladzina inna tawallaina. Wahai Rasulullah, siapa yang dimaksud orang-orang yang dimaksud tadi? Inna tawallaina istabdilu bina thumma la yakunu amthalana. Maksudnya itu, siapa yang dimaksud mereka itu yang kami akan digantikan oleh mereka dan mereka tidak seperti kami. Maka Nabi menyatakan demikian. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala mankibi Salman. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapuk pundaknya Salman, menyentuh pundaknya, pundaknya Salman. Tsumma qala hadza wa qaumuhu. Ini orangnya dan kaumnya. Menyebut Salman, walladzi nafsi biyadih, dan demi jiwaku berada di tangan Tuhan. Ini Nabi sendiri ngomong begitu. Lau kanal imanu manota bisuraya latanawalu walahu rijalun min Faris. Jika seandainya iman itu terbang ke bintang Suraya, maka akan ada orang dari kalangan Farisi, maksudnya Persia, yang akan mengambilnya. Ini nubuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan bangsa Persia. Oh, orang Farisi itu orang Persia ya? Farisi itu Persia. Oh, padahal Jadi, di dalam Alkitab kaum Farisi itu sering dikonotasikan negatif ya? Oh, itu Farisi dalam makna madhab tradisi agama Yahudi. Faris kalau bahasa kita menyebutnya Persia. Bukan Farisi dalam arti Perjanjian Baru itu, bukan, beda lagi. Ini Faris itu bangsa, merujuk pada bangsa Persia. Dan dalam Alkitab memang kalau menyebut Persia ya Farisi. Bangsa Faris. Dan kalau sekarang namanya disebut bangsa Iran. Jadi kalau menurut Quran sendiri, Salman itu memang orang Iran, orang Persia, dan kaumnya Salman disebut orang Persia. Orang-orang Persia zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu Pak Edi masih ingat ketika Salman memberikan solusi bagaimana supaya Madinah yang dikepung itu tidak bisa ditaklukkan. Apa yang dirancang oleh Salman? Salman menggali parit. Ya kan? Kedalamannya itu luar biasa, sehingga kalau mau diserang oleh tentara berkuda, kuda itu akan jatuh, akan jatuh dan mati semua. Karena apa? Dalam, sangat dalam ya. Nah, itu
cerdik pandai dari kalangan bangsa Persia. Itu zaman itu. Iya, di zaman. Kalau sekarang lebih canggih lagi, Iya. iya kan? Kelihatan kan? Iya, iya. Apa yang terjadi sekarang? Bangsa Persia tidak bisa dikalahkan. Jadi kalau menurut tradisi Alkitab ataupun tradisi Islam, tidak ada ceritanya bangsa Persia itu bangsa yang terkalahkan. Tapi justru disebutkan bangsa Persia adalah bangsa yang sanggup mengalahkan. Iya. Itu sudah tidak bisa ditolak lagi itu. Pertanyaannya, adakah di antara saudara kita kaum Kristiani yang bisa menunjukkan bukti bahwa bangsa Persia terkalahkan berdasarkan Alkitab? Tidak ada. Iya. Sejarah juga nggak ada. Sejarah membuktikan bahwa bangsa Persia tak terkalahkan. Cuma masalahnya begini, ini yang patut dicermati. Kenapa bangsa Persia itu seakan-akan menjadi pelindung dari Israel. bangsa-bangsa lain. Oh, bangsa lain. Bangsa-bangsa lain sekarang ini posisinya. Karena ada tujuan bangsa Israel ini itu mau membuat yang disebut Israel Raya itu. Oh, Nah, iya, perhatikan tuh. betul. Apa yang dapat kita akses dalam dokumen. Saya bacakan dari ini ya, dari kitab yang disebut Targum Onkelos. Targum Onkelos ini, mungkin Pak Edi bisa lihat dulu kitab Kejadian pasal 15 ayat 18. Kita kejadian ya. Kejadian pasal 15 ayat 18. Pasal 15. Pasal 15 ayat 18. Kejadian 15:18. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah ku berikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai besar itu, sungai Efrat. Terus Dan ayat 19. yakni tanah orang Keni, Tanah orang Keni, orang Kenas, orang Ketmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Nah, perhatikan ya. Kalau kita lihat yang Alkitab versi bahasa Indonesia, kitab Kejadian pasal 15 ayat 18. Barangkali Pak Edi blok ya. Saya bacakan di situ. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman, kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini, mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu, maksudnya sungai Efrat. Jadi ini janji Tuhan kepada Abram bahwa keturunan Abram itu akan mendapatkan negeri mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar, yakni yang dimaksud adalah sungai Efrat. Di kawasan inilah ada bangsa-bangsa yang akan ditaklukkan, kawasan-kawasan yang akan ditaklukkan. Di ayat 19 disebutkan, yakni tanah orang Keni. Disebutkan tanah orang Keni ya. Tanah orang Kenas, orang Katmon, orang Het, orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Kalau kita baca ini, minimal ada dua informasi penting. Bahwa kawasan yang luas ini akan diberikan untuk keturunan Abraham. Tapi dalam klaim orang-orang Yahudi, yang dimaksud keturunan Abraham itu, yang dimaksud itu adalah Bani Israel saja. Iya. Bukan termasuk Bani Ismail. Tidak berhak untuk tanah itu. Ini perspektif Yahudi. Iya. Dari sini pun kita bisa mengerti kawasan mana saja yang termasuk menjadi bagian yang akan dikuasai oleh Bani Israel. Berdasarkan informasi ayat 19. Yakni tanah orang Keni. Biasanya saudara kita kaum Kristiani mengatakan, ini kawasan yang berada di Palestina. Semua ini nggak ada hubungannya dengan tanah Saudi Arabia. Ya kan? Argumentasinya itu. Karena di sini disebutkan tanah orang Keni. Seakan-akan ini merujuk hanya kawasan yang ada di Palestina yang sekarang. Padahal kalau kita merujuk pada dokumen Yahudi sendiri, ini bukan hanya kawasan yang sempit yang disebut tanah Palestina.
tapi sekaligus mulai dari Mesir sampai ke kawasan Sungai Efrat, yakni Irak sekarang. Oh iya. Dan kalau disebut tanah orang Keni, itu bukan di kawasan Mesir, bukan di kawasan Yordania, bukan di kawasan Irak, bukan di kawasan Palestina, tapi sampai ke kawasan Saudi Arabia. Iya, sebagian itu ya, Mas. Sebagian. Nah, kita memang melihat versi bahasa Indonesia atau bahasa Ibrani menyebutkan Keni. Tapi perhatikan, kalau kita lihat kitab Targum. Kitab Targum itu ada penyebutan begini, Pak Edi. Dikatakan min nahara Demitsrayim weat nahara Raba nahara Ferat. Maksudnya dari sungai Mesir. Kalau bahasa Aramnya di sini min nahara Demitsrayim weat nahara Raba, hingga ke sungai Raba, ke sungai yang besar itu. Sungai apa itu? Nahara Ferat, yakni sungai Ferat. Kemudian disebutkan salah satunya apa? Kawasan apa itu? Yat Salmai. Yat Salmai. Disebutkan Yat Salmai, yakni tanah orang Keni. Di sini disebutkan Keni itu tanah orang Salmai. Pertanyaannya, adakah bukti tanah orang Salmai, ya, seperti yang dimaksud dalam kitab Targum untuk menjelaskan Alkitab Ibrani ini yang letaknya di kawasan Palestina? Tidak ada. Zong. Tapi justru mereka itu adanya di mana? Di kawasan Saudi Arabia. Nah, mari kita coba cek peta yang ditulis oleh Claudius Ptolemy. Peta dulu. Perhatikan tuh. Ini kan ada peta. Pak Edi bisa tunjuk ya supaya nanti bisa kelihatan. Ini kan ada peta kan? Ini peta yang disebut Semenanjung Arabia, ya kan? Berarti ini masuk kawasan Saudi Arabia. Makanya di sini ada Makuraba, oke? Makuraba itu ya Makkah. Oke, sekarang kan ada bangunannya toh? Ini berarti sudah menjadi pusat peradaban. Ke atas itu ada Yatripa. Ke arah utara ada Yatripa di sini. Itu juga ada bangunan yang membuktikan kawasan ini disebut sebagai kawasan berperadaban. Oke? Sedangkan kita lihat di kawasan ini ada yang disebut kawasan Salma. Berarti yang dimaksud Salma atau Salmai dalam teks Targum merujuk kawasan di dekat Arab Saudi. Yatripa. Yatripa itu apa? Yathrib. Yathrib itu apa sekarang? Madinah. Dan itu ada di mana? Saudi Arabia. Berarti betul kalau yang dimaksud keturunan Abraham akan mewarisi tanah yang luasnya begitu luar biasa, itu sampai ke kawasan Saudi Arabia. Yakni kawasan mana itu? Salma. Kalau kawasan ini menjadi bagian dari tanah perjanjian bagi Israel, berarti Madinah masuk di situ. Iya, kepotong di sini ya. Ini ya. Apakah ini tafsiran? Bukan. Kita cek apa yang dilakukan oleh tentara IDF. Ya. Simbolnya itu justru menegaskan itu. Nah, perhatikan tuh. Ini lambang yang ada di apa? Di bahu tentara Israel kan? Ini kan disebut Eretz Yisrael. Ya kan? Bahasa Ibrani itu Eretz Yisrael. Perhatikan di situ. Itu kan ada gambar peta. Oh iya ini. Iya kan? Gambar peta ini kalau diperbesar, lihat yang sebelah kiri. Itu kan sebetulnya masuk ke kawasan negara-negara yang sekarang ini eksis. Contoh, di situ ada Syria, berarti masuk kawasan tanah perjanjian. Irak itu masuk kawasan tanah perjanjian karena di situ ada Sungai Efrat. Palestina otomatis masuk. Yordania, semua kawasan Yordan masuk sebagai bagian tanah perjanjian. Mesir, karena ada Sungai Nil, masuk sebagai tanah perjanjian. Saudi Arabia juga masuk sebagai bagian dari tanah perjanjian. Lihat di situ. Potong ini ya. Berarti kan Saudi Arabia bagian utara yang dimaksud adalah kawasan Madinah, dan di situ ada kawasan Salma atau Salmai. Jadi ini
tidak bisa dimanipulasi data ini. Data dari lambang yang dipakai tentara IDF membuktikan sampai ke kawasan Saudi Arabia. Targum menyebutkan kawasan Salmai, sedangkan Claudius Ptolemy yang ditulis tahun 150 Masehi juga menyebutkan kawasan Salma berada dekat dengan kawasan Yathriba, Potong yakni di sini kota Yathrib. Dipotong di sini. Iya, berarti Saudi Arabia separuh yang bagian utara itu masuk kawasan tanah perjanjian Israel. Dan itu cita-cita mereka harusnya direbut itu. Dan cita-cita itu harus direalisasikan. Harus direalisasikan. Cuma masalahnya, saudara kita kaum Kristiani di Indonesia banyak mendukung ini. Saya nggak tahu apa alasannya. Apakah karena alasan secara tekstual? Kalau itu alasan secara tekstual, mereka harus berani berkomitmen bahwa yang tertulis dalam kitab Targum yang menyebutkan kawasan Salma itu berarti masuk Saudi Arabia menjadi bagian tanah perjanjian. Konsekuensi logisnya begitu. Tanah Israel. Dan kenapa Amerika dan Israel kan menempatkan armada-armadanya di daerah-daerah tersebut ya? Itu pasti ada skenario yang besar, sudah kelihatan. Iya, Cuma masalahnya begini, kita kan kesulitan ya bisa memprediksi atau bahkan bisa memberikan penegasan. Apakah ulama-ulama Saudi Arabia itu membaca kitab Targum ini yang menyebut nama Salma, Salmai, dan itu terletak dekat kawasan Yathrib atau kota Madinah? Apakah para ulama kita yang ada di Saudi Arabia pernah melihat peta yang ditulis oleh Claudius Ptolemy ini? Apakah mereka juga membaca kitab Targum yang menegaskan kawasan Salmai itu yang dekat kota yang disucikan oleh umat Islam itu? Apakah mereka juga membaca apa yang dipajang di lengan dari tentara IDF? Apakah mereka tidak bisa membaca puzzle-puzzle itu? Iya kan? Minimal kita sudah punya 3 data kan? 1, data peta yang ada di lengan tentara IDF, tentara Israel tuh. Itu petanya jelas. Dibandingkan dengan peta Claudius Ptolemy. Bahkan menyebut nama kan? Nama Salma di situ. Targum menyebut Salmai. Sudah 3 bukti ini. Apakah tidak bisa membaca data yang sangat akurat ini bahwa memang Saudi Arabia itu masuk dari kawasan Israel Raya nantinya? Kalaupun ya kita berprediksi ya, tidak mungkin itu dikuasai oleh Israel. Kemungkinan tidak dikuasai, tetapi secara kawan sekutu itu kan sudah dikuasai. Sekarang aja udah tunduk semua mereka. Iya. Hanya Iran yang melawan ini. Hanya Iran yang melawan kan? Mesir nggak bisa bertahan. Libya dulu kan melawan itu, tapi pada akhirnya ditumbangkan. Sehingga harus mengikuti apa yang dikehendaki oleh kebijakan negeri Paman Sam. Termasuk Syria. Syria itu dulu kan melawan, tapi sekarang bergabung dengan kebijakan Amerika. Bahkan Amerika kan merestui pemimpin tertinggi di Syria itu kan jebolan dari alumni ISIS. Brigadir pimpinan puncak di ISIS. Kalau kita menyebut ISIS kan. Kalau mereka menyebut ISIS. Itu kan tentara yang melakukan apa ya? Pelanggaran HAM berat itu. Tapi kenapa kok jadi pemimpin di Syria? Berarti sudah berada di tangan kekuasaan Amerika. Dan Israel sudah tidak menganggap Syria itu sebagai ancaman. Jadi kalau kita lihat ya peta perpolitikan atau geopolitik sekarang, Israel itu memandang Saudi Arabia itu bukan ancaman. Yordania itu bukan ancaman. Syria itu bukan ancaman. Mesir itu bukan ancaman. Libya itu bukan ancaman. Satu-satunya ancaman yang paling berbahaya itu adalah Iran. Kalau di Ptolemy ini Iran sebelah mana ini ya? Iran di sini kan disebut Teluk Persia kan? Ini ya. Ini Teluk Persia. Iran di sini. Sebelah sini ya. Ya di sini. Ini kan ada Karmi. Nah, itu ada kota yang sampai sekarang masih ada itu.
Soalnya Iran ini tidak masuk dalam petanya Israel ya. Oh tidak masuk. Batas paling timur itu sampai ke Sungai Efrat. Efrat, iya. Ya, dan itu masuk kawasan negara Irak sekarang. Dan mereka bersikukuh itu karena tertulis di kitab mereka. Karena tertulis di kitab mereka. Iya, iya. Nah, itu masalahnya. Jadi kalau mereka selama ini digembar-gemborkan ingin menguasai Palestina, ingin menguasai apa itu Gaza, itu sebetulnya sebagian Iya. kecil, masih ada yang lebih luas lagi. Ada cita-cita besar itu sebetulnya ini yang dipakai seragam ini. Iya. Dan itu kawasan yang luas. Luas, ya betul. Luasnya itu ya tidak harus secara geografis, tapi secara politis. Dan itu pasti tujuan mereka. sudah ditunjukkan. Itulah sebabnya mereka melakukan berbagai cara. Yesus sendiri dulu memperingatkan di dalam Alkitab ini. Saya bacakan ya, di dalam Injil Matius tuh. Matius pasal 23 ayat 37. Matius pasal 23 ayat 37. Nah, kalau dibaca, tolong diblok Pak Edi. 37. Yesus berkata demikian. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi. Ini kan bahasa satir sebetulnya, bahasa sindiran. Kan tidak mungkin kota Yerusalem bisa membunuh nabi. Iya, betul. Ya, tapi penghuni yang ada di kawasan kota Yerusalem ini kan merujuk pada orang-orang yang ahli agama. Pusat kota Yerusalem. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ini maksudnya rumah apa? Rumah bait suci itu. Lihatlah rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini adalah apa yang tertulis dalam Matius pasal 23 ayat 37. Intinya, Yesus sudah memperingatkan orang-orang Yahudi itu, karakternya itu memang membunuh nabi-nabi. Nabi aja dibunuh. Nabi aja dibunuh. Sekarang kalau yang terjadi di Iran itu bukan sekedar membunuh nabi, tapi membunuh anak cucunya nabi. Anak cucu Nabi Muhammad. Pemimpin siapa itu tertinggi di Iran yang wafat itu, yang meninggal kemarin. Ya, Ayatullah Ali Khamenei. Itu kan cucunya nabi. Oh, cucu Nabi. Cucu. Dari Hasan? Dari Sayyidina Hussein, anaknya Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dan otomatis cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemarin dibunuh itu ya, iya. Cucunya langsung ya. Itu cucunya langsung. Artinya apa? Tidak ada yang mengingkari bahwa beliau itu memang orang yang punya ketegasan seperti itu. Artinya kalau cucunya Nabi aja dibunuh. Wajar, wong Nabi-Nabi aja dibunuh sama orang-orang. Apalagi cucunya. Ya. Itulah fakta real sekarang. Saya tidak tahu ya apa yang terjadi. Ini kan saya tidak bicara agama, tapi ini bicara soal ekonomi. Ini sangat berat Pak Edi ke depan. Kenapa? Ini kalau Selat Hormuz, Teluk Persia itu diblok, ditutup oleh Iran, kita tidak akan bisa mengakses yang namanya BBM. Minyak nggak bisa masuk, nggak bisa keluar kan? Lalu semua kebutuhan kita itu kan energinya dari situ. Kalau seandainya itu tidak ada supply, kira-kira apa yang terjadi? Ekonomi collapse. Semua barang akan naik. Dan kalau naik, kira-kira kita bisa membeli atau tidak? Tidak bisa. Makanya nggak salah kalau sekarang ini luar biasa ekonomi sudah porak-poranda sekarang ini. Nilai tukar uang rupiah anjlok betul. Nilai dolar juga begitu. Nilai mata uang asing seperti apa? Kita bisa lihat sendiri. Bahkan emas saja sudah bertengger di angka berapa itu sekarang? 3 juta lebih. Selat Hormuz itu memang wilayahnya Iran itu ya? Wilayahnya Iran, itulah sebabnya. Ini kan wilayah strategis itu. Tidak ada yang bisa mengingkari itu kawasan bukan miliknya Iran, itu kawasan miliknya Iran. Dan dia bisa menggunakan itu sebagai kartu truf. Iya kan? Itu selat sempit Pak Edi. Tetapi itu sangat signifikan dalam jalur ekonomi. Apalagi kalau
kawasan Yaman ini juga diblok. Sungai, bukan sungai, apa namanya, Laut Merah ini. Laut ini ya. Kalau misalnya yang Yaman ini memblok teluk Laut Merah di sini ya, itu kira-kira apa yang terjadi? Iya. Lebih berbahaya lagi. Apalagi sekarang Yaman kan satu komando dengan Iran. Iya. Kita ingat ini ya, akhirnya ingat zaman Nabi Perang Badar pun Nabi juga memblokade itu ya. Iya. Musuh-musuhnya dengan Caranya caranya hampir sama dengan yang dilakukan Iran. Iya. Sehingga mereka sudah nggak bisa cari air minum lagi. Betul. Kan zaman Nabi. Dulu zaman semua Nabi sumur kan ditutup, diblokir, diblok. bahkan mereka perdagangan pun di stop. Iya. Jadi perdagangan mereka, ekonominya mereka dilumpuhkan. Nah, begitu yang dilakukan oleh Iran sekarang. Sama sekali. Saya nggak bisa bayangkan kan saya tuh berpikir begini. Dulu zaman Nabi, Salman Al-Farisi itu kan punya strategi cerdas ya. Apa itu? Membuat parit. Gitu kan. Para sahabat Nabi yang lain nggak sampai berpikir ke arah sana dulu. Ke situ. Tapi Salman tuh sangat canggih, otaknya cerdas, Iya. otaknya brilian. Bener kata Nabi, ini Salman dan kaumnya yang nanti akan menggantikan kaum bangsa Arab itu. Dan terbukti kan sekarang betapa canggihnya itu rudal yang dibuat oleh Iran. Betul. Dulu katanya sudah dihancurkan oleh Trump, ya kan? Iya. Tapi ternyata nggak bisa. Karena kalau dihancurkan itu batas maksimalnya itu yang bisa hancur itu hanya 61 meter. Iya. Tapi yang ditaruh uranium itu lebih dalam lagi. Ternyata sampai 110 meter. Berarti nggak kena itu. Ini ada yang menarik Ustadz Ali. Sekarang ini fenomena yang saya lihat, Iran itu kenapa kelihatannya sendirian ya menghadapi Amerika dan Israel, padahal di wilayah Teluk ini kan banyak orang negara-negara Islam. Bahkan kita sebagai mayoritas umat Islam di dunia, itu kemarin saya baca ada yang menarik, dia katakan kita ini sebetulnya dididik mulai kecil itu membenci Syiah, karena Iran ini ya kita tidak menutup mata pemerintahan mereka memang dogma atau apa ya istilahnya kalau Syiah itu ya. Mereka apakah tetap Islam, Al-Qur'annya sama atau bagaimana? Soalnya kita itu kadang-kadang salah info soal ini. Mungkin Ustadz Ali bisa luruskan ini. Saya tidak bicara mengenai aspek teologis ya, karena ini butuh pembahasan yang lebih mendalam. Tapi saya bisa berkata begini, Syiah itu sama seperti Katolik. Ada yang namanya paus, pimpinan tertinggi. Ya, memang kalau Katolik itu kan di bawah satu komando. Yang disebut paus. Kalau di Syiah itu ada yang disebut rahbar. Rahbar. Ketika rahbar itu meninggal atau paus itu meninggal, kan langsung diganti dengan paus yang baru. Kemarin itu pimpinannya rahbar itu disebutnya ya. Iya, rahbar itu. Jadi kalau meninggal langsung ada penggantian. Begitu. Katolik kan sama. Iya. Tidak boleh kosong. Betul. Jadi meskipun itu mengalami wafat secara wajar atau karena meninggal mendadak, itu langsung ada penggantian. Karena itu sifatnya hierarki. Dan ini yang tidak dipahami oleh tradisi Islam yang lain. Bahkan Trump sendiri kan tidak paham hal-hal seperti ini. Nah, yang membedakan Katolik dengan Syiah itu, kalau Katolik punya tentara kan? Betul. Paus itu kan punya tentara, pemerintahan juga, punya pemerintahan sendiri, tapi tentaranya itu tidak seheboh dalam tradisi Syiah. Kalau tradisi Syiah kan punya garda revolusi kan, punya tentara yang sangat ini kan, sangat luar biasa kan. Jadi negara dalam negara sama. Vatikan kan juga negara dalam negara itu. Jadi polanya sama, polanya itu. Nah, kalau yang Sunni itu mirip dengan Ortodok. Jadi Kristen Ortodok itu mirip dengan Muslim Sunni. Itu kalau saya lihat aspeknya begitu. Nah, mengenai kitab suci, ya kalau di Islam ya semua kitab suci ya cuma satu, nggak ada yang beda. Tuhannya sama. Tuhannya satu. Cuma penafsirannya yang berbeda. Penafsirannya.
Kan dijamin dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, kalau Qurannya beda, ini kan berarti Quran itu nggak benar. Ayat itu. Iya toh? Oh, iya. Quran kan mengatakan kamilah yang menurunkan Quran, Dan menjaganya. kamilah yang menjaganya. Kalau dikatakan iya itu Qurannya Sunni yang dijaga. Loh, kalau begitu ada Quran yang lain selain Quran Sunni. Betul. Berarti kan ayat itu nggak berlaku. Iya, Iya kan? Ada dua Al-Quran. Ada dua nanti. Quran. Tapi memang di Syiah dan Sunni itu Al-Qur'annya sama. Sama. Siapa yang bilang Qurannya beda? Oh, Ustadz Ali punya ya dulu itu. Loh, punya saya semua. Dan ternyata dicek sama ya. Sama. Mulai awal sampai akhir sama. Mulai awal sampai akhir dari surah Al-Fatihah sampai An-Nas sama. Sama. Cuma penafsiran yang berbeda. Oh, Penafsirannya itu begini salah satunya. Ini sekaligus info ya. Antara Katolik dan Ortodok ketika memahami ayat Alkitab, di atas batu karang ini aku dirikan Dirikan jemaat. jemaatku. Petrus, di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Tafsiran Katolik itu merujuk pada pribadi Petrus, ya kan? Sebagai yang terpilih di antara yang lain. Nah, orang-orang Syiah juga begitu. Orang Syiah itu memahami Sayyidina Ali itu sebagai yang terpilih di antara yang lain-lain. Ya. Dan di dalam kitab hadis mereka, ini menariknya ya, saya belum bahas itu. Sayyidina Ali itu disapa dengan sebutan Betresa. Betresa itu dari bahasa Yunani yang diarabkan. Dari kata apa? Butros. Butros itu apa? Petrus, batu karang. Iya, iya. Jadi polanya itu ada kesamaan di sini Dengan Katolik ya. dengan Katolik. Sama, iya, iya. Kan Katolik tuh berkomitmen bahwa ayat ini merujuk pada posisi Petrus, Simon Petrus sebagai kepala Pemimpin ya. jemaat Jemaat betul. dan harus digantikan oleh murid-muridnya Petrus, seterusnya dari satu generasi ke generasi. Syiah kan juga begitu, sama mirip. Nah, kalau Ortodok memahami nas itu beda makna. Nah, kalau di dalam Sunni kan dengan Syiah nasnya apa? Nasnya itu mangkuntu maula fa'aliyun maula. Ya kan? Bagi orang Syiah itu, barang siapa yang menjadikan Ali pemimpinnya, barang siapa yang menjadikan aku pemimpinnya, Ali juga pemimpinnya, gitu kan? Tapi dalam perspektif Sunni itu bukan pemimpin, tapi yang dikasihi. Jadi maknanya aja yang beda mereka. Tafsirnya Tapi nasnya sama. Al-Qur'annya ayatnya sama, tafsirnya Hadis beda. yang dipakai Hadis itu, ya? hadis yang ya? dipakai sama. Katolik dan Ortodok nasnya sama. Di atas batu karang ini aku dirikan jemaatku. Kalau bagi Katolik itu merujuk pada Simon Petrus. Iya, iya. Tapi bagi Ortodok itu merujuk pada murid-murid Kristus. Yang lain. Iya. Iya. Jadi saya melihat, oh ini ada pola yang sama Soalnya ini. kalau di lain Katolik, peran Petrus itu malah tersingkirkan. Tersingkirkan. Iya. Sama seperti dalam tradisi Sunni kan. Iya, iya. Sayyidina Ali itu tokoh biasa, nggak ada istimewanya. Iya, iya. Begitu juga Ortodok memahami Petrus itu ya biasa, sama dengan yang lain-lain di antara semua murid-murid Kristus. Tapi bagi Katolik tidak, dia memiliki posisi lebih unggul dibanding murid-murid Kristus yang lain. Dan itu perseteruannya semakin runcing gara-gara Sampai hari ini sama. Makanya kalau dari sisi teologis ya, antara Kristen Ortodok dengan Kristen Katolik bisa nggak jadi satu? Nggak bisa. Nggak bisa. Padahal Karena Alkitabnya sama. Alkitabnya sama. Cuman penafsirannya yang beda. Penafsirannya yang beda. Tapi meskipun tidak bisa menjadi satu, tetap mereka bisa bersama-sama kan. Sama-sama, betul. Begitu juga Sunni dan Syiah. Meskipun penafsirannya beda, tapi kan bisa bersama-sama. Soalnya di Iran ada Sunni juga ya? Ada. Banyak ya. Bahkan Ada. ada masjid besar juga di situ ya. Di Saudi Arabia juga ada yang Sunni, yang Syiah ada. Harusnya orang Islam bersatu ya. Harusnya. Saya ngomong ini harus hati-hati Pak Edi, nanti saya didakwa macam-macam. Iya, iya. Kan saya melihatnya dari perspektif historis, kan mencoba membandingkan, oh Kristen begini, Islam begini, ya kan? Di Kristen ada Kristen Katolik, ada Kristen Ortodok. Di Islam ada Sunni dan Syiah. Jadi Syiah itu mirip Katolik, Iya, sedangkan yang Ortodok mirip Sunni. Itu aja bedanya. Iya, iya. Mungkin orang Islam yang nggak ngerti Ortodok dan Katolik mungkin masih bingung juga ini. Kalau saya kan sudah paham Ortodok itu apa, ya kan? Iya, iya. Peristiwa besar di dunia seringkali memunculkan berbagai penafsiran, baik dari sudut pandang politik, sejarah, maupun keyakinan keagamaan.
Ada yang melihatnya sebagai bagian dari perjalanan sejarah biasa. Ada pula yang mengaitkannya dengan tanda-tanda zaman yang disebutkan dalam kitab suci. Namun yang pasti, konflik seperti ini mengingatkan kita bahwa dunia selalu berada dalam dinamika yang kompleks, di mana kepentingan politik, kekuatan militer, dan keyakinan keagamaan sering saling bertemu. Semoga diskusi ini dapat membantu kita melihat persoalan secara lebih luas, menambah wawasan tentang situasi global, serta mendorong kita untuk memahami setiap peristiwa dengan sikap yang lebih bijak dan penuh pertimbangan.